Bab 049. Mami sekarang hanya punya anak-anak di sisi Mami. Dulu Mami kehilangan papinya Amira dan itu meninggalkan trauma yang besar. Mami memejamkan mata dalam, entah kenapa tiba-tiba dia jadi mengatakan itu. Faris mencelos seperti tahu rasa sakit yang diucapkan oleh Mami. Yang Mami lihat tadi mungkin hanya tamparan. Namun, siapa tahu ke depannya dia akan berbuat nekat. Mami takut Amira kenapa-kenapa, jelas Mami begitu khawatir. Lalu Mami menatap menantunya itu dengan sorot yang tidak dapat dijelaskan, namun rasa kecewa itu terlihat sangat jelas di sana. Amira akan tetap Mami bawa pulang. Ingin berucap, tapi tiba-tiba lidah Faris terasa keluh. Miska, jangan seperti ini. Mereka sudah menikah. Tidak seharusnya kamu seperti ini. Keputusan ada pada mereka berdua. Mama Adele hanya melakukan apa yang ia bisa. Kamu lupa perjanjiannya, Del, sebelum Amira benar-benar lulus maka aku masih berhak atas putriku sepenuhnya sekalipun dia sudah bersuami. Tegas Mama Adele dengan terus menatap wajah Faris yang semakin pias. Biarlah dirinya terlihat egois untuk saat ini. Mami, begitulah suara lemah Amira tiba-tiba memanggil dan menghampirinya. Sayang, pipi kamu masih merah. Sebenarnya Mami Miska sedari tadi ingin menangis melihat bekas tamparan yang masih memerah itu. Ayo beresin barang-barang kamu. Ikut Mami pulang ya. Mami janji kamu bakalan lebih tenang di rumah. Mami masih mengusap kedua sisi wajah putrinya. Tapi Mi, Faris memohon. Mi tolong. Ucap Amira dan Faris berbarengan. Lalu keduanya saling menatap. Sayang. Begitulah Faris memanggil istrinya dengan gurat khawatir. Ia pun mendekat menatap wajah pucat dengan kedua sisinya yang memerah itu. Ash! Airin benar-benar, lihatlah memar bekas tamparan itu. Dan saat Faris hendak merengkuh Amira erat, tubuh lemah itu segera ditarik darinya. Memeluk Amira erat. Tolong jangan hentikan Mami, Faris. Kamu tidak mendengarkan peringatan Mami sebelumnya. Jadi beginilah, Amira harus Mami bawa pulang. Mi tolong jangan bawa Amira pulang, dia istri aku. Dan, dia anak Mami. Sahut Mami mantap. Sepertinya Mami memang sengaja sedari tadi untuk menekan perasaan Faris. Mira, ikut Mami ya. Mami akan bantuin kamu beres-beres. Tapi Mami bilang aku harus jadi istri yang baik. Mami, Amira merasa tidak bisa meneruskan pikatannya. Perasaannya benar-benar tidak menentu saat ini. Tubuhnya lelah dan kepalanya pusing. Rasa-rasanya dia seperti akan pingsan saja. Bagaimana dia menahan keinginan Mami kalau begini? Mami menatap putrinya dengan nanar. Rupanya Amira sudah terbelenggu rasa cinta akan suaminya. Tidak menyangka, Mami pun sebenarnya tidak tega. Tapi mau bagaimana lagi, ia harus melakukan ini demi kebaikannya juga. Mami, tetap pada keputusan awal. Kamu harus pulang. Ayo beresin barang-barang kamu. Menarik Amira menuju kamar. Faris tahu Mami tidak main-main sekarang, tidak ada nada gertakan di sana. Bahkan ia rasa Mami sudah tidak bisa dibujuk dengan cara apapun. Mi tolong jangan bawa Amira pulang, aku. Faris meneguk ludahnya keluh. Aku butuh dia di sini. Ucap Faris memohon, hanya cara itu yang ia bisa lakukan saat ini. Faris mengepal tangannya kuat-kuat. Ia tiba-tiba jadi ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Orang yang ia sayangi juga pernah meninggalkannya di saat itu. Mami tolong dengerin. Ucapan Amira tersebut langsung disambar cepat oleh Mami. Biar Mami yang urus masalah ini, sayang. Faris lalu menundukkan kepalanya. Mi, aku mohon. Tubuhnya tiba-tiba berkeringat dan nafas tersengal. Kalau saja sosok itu bukan maminya Amira mungkin Faris sudah merebut istrinya itu dari tadi. Mama Adele merasa kasihan dengan putranya. Mendekati Mami Miska dan membujuk. Miss, kita bicarakan dulu baik-baik. Adele, kenapa kamu seperti nggak ngerti perasaan aku? Bukannya hal ini sudah sering dibicarakan. Jadi jangan menghalangi aku, biar bagaimanapun anak kamu harus mengerti, betapa perasaan ibu dari istrinya ini sangat tersakiti.
Mami kemudian bungkam mengabaikan dan terus melangkah. Seperti sulit dihentikan dan tidak peduli perasaan anak serta menantunya yang merasa gundah. Tekadnya sudah bulat, yaitu memisahkan Amira dan Faris saat ini juga. Faris langsung merasakan kekosongan saat satu persatu pakaian Amira dikeluarkan dari lemari pakaian untuk dimasukkan ke dalam koper. Hatinya tiba-tiba menjadi pilu. Dirinya tidak bisa memikirkan bagaimana jadinya jika Amira benar-benar dibawa pergi. Hampa, ia yakin hatinya akan hampa kembali seperti dulu lagi. Kembali seperti dulu saat ia sama sekali belum bersama Amira. Perempuan itu adalah jantung hidupnya sekarang. Dan, keinginan Mami Miska untuk membawa Amira pergi membuatnya merasa seperti kehilangan kehidupan. "Mi, aku mohon," ucap Faris lirih. Mami tetap tidak bergeming. Ia sedari tadi terus berusaha mengabaikan Faris yang berusaha menahannya. "Mami, aku mohon jangan begini." Kali ini Amira yang berucap. Mami spontan menghentikan gerakan tangannya. "Mami melakukan ini demi kamu, Mira. Mami nggak mau Faris terus-terusan menyakiti kamu. Tadi kamu sudah ditampar lalu selanjutnya. Mami nggak bisa membayangkan apa yang selanjutnya terjadi. Mami cuma nggak mau kehilangan kamu." Lirih Mami pelan sambil meneruskan kegiatannya untuk mengeluarkan pakaian-pakaian Amira dari dalam lemari. Begitulah, Faris hanya bisa terduduk di sofa saat Mami mulai membereskan dan membawa masuk barang-barang Amira ke dalam mobil untuk dibawa pulang. Keadaan yang benar-benar membuatnya sulit untuk berpikir. Pikirannya sekelebat kembali pada awal saat ia dipaksa menikah oleh kakek. Pernikahan yang sempat ia tolak dan tidak diinginkan. Semuanya terasa begitu cepat. Mereka menikah lalu sekarang dibuat seperti ini. Ia pikir pernikahannya dengan Amira sudah cukup bahagia. Namun rupanya belum, bahkan mereka masih berada di antara bayang-bayang orang tua mereka. Mama Adele mengerti kegundahan hati Faris. Tidak akan lama Faris, mungkin Mami hanya sedang emosi saja sekarang, mengelus bahu putranya. "Mama nggak ngerti perasaan aku," sahutnya datar. "Mama ngerti lebih dari ini Faris." Sesungguhnya dia mengerti, sangat mengerti lebih dari yang Faris tahu. Bagaimanapun dulu dia juga pernah mengalami yang namanya perpisahan. "Del, aku mau bicara sama kamu sebentar." Begitulah Mami meminta waktu Mama Adele saat kembali memasuki rumah seusai memasukkan barang-barang ke dalam mobil. "Iya, ayo kita bicara," sahut Mama serius. Mami melirik Faris seperti meminta waktu untuk membiarkan ia dan Mama untuk berdua saja. "Aku akan temui Amira sebentar," Faris berucap tanpa menatap Mami. "Jangan lama-lama. Sebentar lagi Mami akan segera bawa dia pulang." Keputusan Mami tidak bisa diganggu gugat Faris. "Setelah ini tolong kamu jangan temui Amira dulu sebelum kamu benar-benar memberikan pelajaran kepada perempuan itu. Tolong, Mami minta tolong sama kamu. Terserah kamu mau membenci Mami karena ini. Mami tidak peduli." Begitulah, lontaran kata yang sedari tadi keluar untuk mematahkan hati menantunya. Mendesah pasrah, dan Faris bungkam. Dia menghormat, sangat-sangat menghormati Mami. Tidak ada rasa benci di hatinya, hanya saja keadaan ini memang tidak bisa dia terima. Sesaat kemudian, Amira sedikit terkejut dengan pintu mobil yang dibuka secara tiba-tiba. Menoleh ia mendapati wajah tak asing menatapnya dengan senyuman menyejukkan. Faris masih memasang senyumnya saat memasuki mobil lalu duduk di sebelah Amira yang menyorotnya dengan tatapan sendu. Mereka sesaat bertatapan lama, kemudian Amira merasakan tangan itu terangkat untuk membelai rambutnya. Sementara tangan satunya lagi digunakan untuk mengelus pipinya yang masih terasa terbakar akibat tamparan tadi. "Kamu pucat." Dua kata yang terlontar dari mulut Faris untuk menggambarkan keadaan Amira saat ini. "Belum makan, kan?" tanya Faris kemudian sembari masih mengelus rambut halus itu pelan-pelan. "Nanti sampai rumah kamu makan ya, takutnya kamu mual lagi kayak tadi pagi." "Masih mual?" tanya Faris lagi. "Enggak, mualnya cuma tadi pagi aja." Amira menggigit bibirnya yang tiba-tiba bergetar. "Dan,
Perlahan air matanya pun tumpah tanpa diduga. Aku minta maaf. Begitulah kata yang keluar dari gerakan bibir gemetar itu. Faris yang sedari tadi hanya tertuju menatap rambut Amira tiba-tiba tersentak oleh ucapan itu. Ia kemudian berusaha menghadap wajah pilu yang memang sedari tadi tidak sanggup ia tatap. Aku salah. Isak perempuan itu lagi. Amira, sambar Faris cepat. Aku nggak bisa jaga diri sendiri. Amira menunduk dengan tetesan-tetesan air mata yang menimpa pahanya. Mira, aku nggak bisa membela diri untuk ngelawan Airin. Lalu tangis itu semakin pecah. Kamu nggak salah apa-apa Mira, itu bukan salah kamu. Ucap Faris kemudian. Aku terlalu rapuh. Kamu sempurna Mira. Amira menggeleng seolah tidak menerima apa yang dikatakan Faris. Aku juga udah bikin kamu dimarahin habis-habisan sama Mami. Lalu menjeda sejenak. Mungkin lebih baik kita begini, aku harus ngejauh. Kalau aku selalu ada di dekat kamu pastinya aku akan selalu membawa masalah. Mira, kamu kenapa ngomong begini? Maksud Faris kenapa jadi Amira yang berpikir kalau dia pembawa masalah? Aku juga udah ngerusak masa depan kamu. Astaga, Faris semakin tidak habis pikir. Masa depan apa? Siapa yang sudah mempengaruhi Amira seperti ini? Apa mungkin Airin? Apa saja yang sudah dikatakan wanita itu tadi? Mira, semua yang kamu ucapkan itu salah. Seharusnya aku yang ngomong begitu. Entahlah, sebenarnya Amira tidak ingin mempercayainya. Akan tetap kata-kata yang diucapkan Airin saat mencercanya tadi terus terngiang-ngiang di telinganya. Faris itu punya cita-cita, gue tahu. Dan, gue nggak percaya sih dia udah nikah di usia semuda itu. Karena gue yakin itu bakalan merusak masa depannya dia. Apa Airin yang bilang itu sama kamu? Faris menerka. Terdiam, Amira menunduk seolah menunjukkan tebakan itu adalah benar di mata Faris. Faris memejamkan mata dan paham. Astaga, Faris mencelos, ia sangat sadar berbicara dengan Amira harus berhati-hati. Kalau tidak beginilah jadinya. Aku pasti bikin abang gak bahagia menikah sama aku. Faris pun terdiam menatap Amira dengan sorot mata nanar. Ya Tuhan Amira, apalagi ini? Faris benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya. Maka yang dilakukan Faris selanjutnya adalah mencium bibir itu pelan. Aku lebih bahagia setelah menikah sama kamu, aku menemukan kebahagiaan saat bersama kamu Mira. Amira memulai lagi. Tapi sejak menikah dengan aku. Sejak menikah dengan kamu aku bahagia, tidak ada yang salah dengan pernikahan kita, sayang. Amira menunduk, tapi pertanyaannya tidak seperti itu. Dia merasa dirinya memang membawa masalah besar dalam hidup Faris. Jalan pikirannya menggiring dirinya untuk berpikir seperti itu. Jangan menyalahkan diri kamu lagi. Aku nggak mau dengar itu. Aku mencintai kamu, aku sayang kamu. Kamu hidupku sekarang. Jangan buat aku sengsara oleh kata-kata itu. Ya Tuhan, Amira tertunduk semakin dalam oleh ucapan itu. Ucapan tulus dari seorang yang dulu sangat ia takuti. Lalu Amira berusaha menjawab. Aku juga mencintai kamu tapi. Faris dengan cepat mengecup bibir itu. Aku tahu dan jangan ada kata tapi. Amira mengangkat kepalanya dengan mata membulat. Aku juga sangat sayang kamu, isaknya lagi. Aku tahu Mira, aku tahu semua yang kamu rasakan. Lalu Faris memeluk tubuh itu dengan erat. Besok cepat-cepat aku jemput kamu. Setelah ia menyelesaikan persoalan dengan Airin. Anggap aja malam ini kamu lagi mau nginap. Sahutnya di pelukan erat itu. Melepas pelukan mereka sejenak. Ayo izin sama aku suami kamu. Kalau nginap ke rumah orang tua harus izin dulu sama suaminya, kemudian Faris berusaha tersenyum. Amira menggeleng pelan, ia malah kembali memeluk Faris semakin erat seolah tidak ingin melepaskan. Pelukan itu membuat Faris terhenyak dan ia pun kembali membalas pelukan itu sama eratnya. Nanti malam berarti tidurnya sendirian. Amira mulai mengenang sedih. Kan, ada guling buat nemenin. Faris berusaha menenangkan diri. Tapi guling gak bisa gangguin aku tidur.
Secepatnya aku bakalan ganggu kamu tidur lagi. Faris mengecup puncak kepala itu pelan. Nanti kalau kakek pulang bilang aku minta maaf. Kemudian air mata itu membanjiri kaos Faris. Saat kakek pulang kamu sudah ada di rumah ini lagi, Mira. Sahut Faris lirih. Mereka terus berpelukan begitu lama, berusaha menyelami dan meresapi perasaan satu sama lain. Yang mereka tahu saat ini mereka masih bersama dan sebenarnya ingin selalu bersama. Kepala Amira tiba-tiba tergolek lemah di bahu Faris. Aku ngantuk, lirihnya pelan. Menoleh untuk menatap wajah yang mengantuk itu. Tidurlah di pangkuan aku, Mira. Tapi nanti mami bawa aku pulang. Sebentar, tidurlah sebentar sayang. Amira benar-benar merasakan kantuk luar biasa. Bahkan kelopak matanya pun mulai terkatup perlahan. Maka Amira pun langsung merebahkan diri di pangkuan Faris. Perlahan ia mulai memejamkan mata sambil merasakan tangan Faris mengelus kepalanya dengan lembut. Amira merasa sangat lelah. Jiwa dan hatinya lelah. Ia ingin tidur sebentar saja sekarang. Berharap semuanya dapat terlupakan. Lama mereka di posisi itu, sepertinya sosok yang melihat dari kejauhan memang sengaja memberikan waktu yang cukup lama. Amira terbangun saat mereka tiba di rumah. Terakhir yang ia ingat tadi dia tertidur di pangkuan Faris. Kenapa dia tidak dibangunkan sebelumnya? Sudah lama dia tidak pulang ke rumah ini. Entah kenapa dia jadi sedih. Seperti ada sesuatu yang terlepas dari hatinya. Ia kembali merasakan sesak. Tidak menyangka kalau dirinya benar-benar dipisah dengan Faris. Ayo turun. Begitulah ucapan Mami saat itu. Romeo, bantuin Mami bawa barang-barang kakak kamu. Teriak Mami pada putra bungsunya. Sesaat kemudian sosok laki-laki remaja itu pun keluar dengan tatapan terkejut. Terkejut melihat sang kakak yang terlihat kusut tiba-tiba pulang ke rumah. Kakak pulang sendiri. Bang Riz mana? Nggak ikut. Begitulah pertanyaan polos yang keluar dari mulut Romeo. Ditanya seperti itu Amira tidak menjawab. Yang jelas dia tidak bisa menjelaskan apapun pada saat ini. Jangan banyak tanya. Kakak kamu itu masih capek. Bantuin Mami cepetan. Perintah Mami pada putranya. Dengan masih terdapat banyak pertanyaan di kepalanya Romeo pun langsung bergegas menuruti Mami menurunkan barang-barang kakaknya. Beberapa saat kemudian, di kamar inilah dulu Amira sering berkutat dengan pikirannya. Kamar yang sudah ia tinggali selama beberapa tahun hidupnya dan kini dia kembali lagi ke sini setelah ia tinggal sekian lama. Keadaan masih sama saat terakhir kali ia tinggalkan untuk pergi ke rumah kakek pada hari itu. Hari sebelum pernikahannya dan Faris. Melau, iya, Amira kembali terkenang akan rumah itu. Rumah di mana tempat ia tinggal beberapa bulan ini. Lagi-lagi hatinya sesak. Ia menatap keluar jendela, memandang langit malam di kejauhan sana. Waktu benar-benar cepat berlalu. Berlalu seiring dengan mengukir kisahnya yang tak terlupakan di rumah itu. Belum apa-apa Amira sudah rindu sosoknya. Sosok yang kini selalu melekat dalam ingatannya. Sayang, I love you. Peluk aku yang erat, aku kangen. Bahkan suaranya pun masih terngiang-ngiang di telinga. Untuk kali ini, kenapa Mami benar-benar kejam? Kenapa Mami membuat hidupnya terombang-ambing seperti ini? Setelah membuat dia menemukan seseorang yang menjadi keindahan di hidupnya lalu Mami dengan teganya memisahkan mereka dengan cara seperti ini. Menangis lagi? Iya akhir-akhir ini Amira memang sangat gampang menangis. Kamar apartemen itu dipenuh dengan tisu yang berserakan di lantai maupun di ranjang. Sosoknya terlihat lelah karena terlalu lama menangis. Ia duduk di atas kasur dengan memeluk kaki yang menekuk. Pandangan matanya yang nanar hanya tertuju pada kuku kakinya yang berwarna merah. Ia termenung sembari tangan satunya lagi menempelkan kain berisikan batu es di pipinya. Hatinya begitu sakit menerima ketanyaannya. Bahkan tamparan di pipinya itu tidak ada bandingannya dengan rasa sakit di pipinya saat ini. Mengejar suami orang. Apanya? Dia hanya mengejar orang yang dia cintai. Lalu dia salah. Airin mengambil ponselnya. Ia pandangi video dan foto-foto yang ada di sana. Lagi-lagi hatinya merasa sesak.
Kenapa sosok itu sulit sekali ia gapai? Dan, seiring dengan pikirannya yang masih berkelebat tiba-tiba bel apartemennya berbunyi. Airin beranjak untuk melihat siapa yang datang. Sesaat kemudian saat pintu terbuka keterkejutan tidak bisa ia elakkan ketika melihat sosok di hadapannya.